Riwayat Orang Kudus 15 Maret, Santa Luisa de Marillac. Luisa tergolong seorang anak yang malang. Ibunya meninggal dunia ketika ia baru berumur 3 tahun. Ayahnya menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki 4 orang anak, di mana ibu tirinya tersebut tidak terlalu memperhatikan perkembangan Luisa. Setelah beberapa tahun, ia dimasukkan ke sebuah asrama putri milik suster-suster. Disinilah mulai tumbuh minatnya pada kehidupan membiara. Namun karena kesehatannya selalu terganggu, ia keluar lagi dari asrama tersebut. Pada umur 22 tahun, ia menikah dengan seorang pemuda bangsawan bernama Antonius Legras, sekretaris istana Ratu Prancis. Kepada mereka, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki yang dipermadikan dengan nama Mikhael. Sebagai ibu rumah tangga, Luisa selalu melayani suami dan anaknya dengan penuh cinta. Meskipun demikian, kesulitan keluarga pun sering ia alami. Suaminya sering tidak berada di rumah karena tuntutan pekerjaan. Sementara ia sendiri pun kerap ketakutan karena merasa berat menangani anaknya sendiri. Kekhawatiran akan kemerosotan hidup rohaninya menjadi suatu sumber ketakutan lain baginya. Untuk mengatasi semua itu, ia giat melakukan pekerjaan-pekerjaan amal dan rajin berdoa. Pekerjaan-pekerjaan amal yang ia lakukan bagi orang-orang sakit dan miskin membuatnya sangat dekat dengan mereka. Pada hari raya Pentakosta 1623, ia mengalami suatu peristiwa ajaib. Ia mendengar suatu suara yang memberitahukan kepadanya tentang kehidupannya pada masa yang akan datang sebagai salah seorang anggota sebuah serikat religius yang mengabdikan diri kepada kaum miskin. Suara itu pun menjanjikan kepadanya seorang bapa pengakuan yang saleh. Dalam suatu penglihatan, ia menyaksikan sejumlah besar suster keluar masuk sebuah biara. Pengalaman ini akhirnya menjadi kenyataan bagi dirinya. Pada tahun 1625, ketika suaminya meninggal dunia, Luisa mulai memasuki corak hidup baru seperti dikatakan oleh suara ajaib tersebut. Tuhan mengirimkan kepadanya Santo Vincentius a Paulo sebagai bapa pengakuan. Oleh Vincentius, ia ditugaskan untuk mengambil bagian dalam aksi amal yang dilakukan oleh perkumpulan Vincentius di Prancis. Pada 1633, Vincentius menugaskan Luisa mendidik gadis-gadis agar kemudian mendampinginya dalam karya amal tersebut. Tugas ini perlahan menjadikannya pembina dan ibu bagi sebuah tarekat baru, Tarekat Putri-Putri Kasih. Tarekat ini berkembang pesat dan menyebar ke seluruh pelosok Prancis. Mereka mengabdikan diri secara khusus pada pelayanan orang-orang sakit. Kemudian tarekat ini mengembangkan sayapnya sampai Italia dan Polandia. Luisa tetap menjadi pemimpin dan pembina tarekat ini selama 35 tahun. Sebelum menghembuskan nafasnya, ia berpesan kepada para susternya agar mereka selalu bermurah hati serta penuh cinta kepada orang-orang miskin dan para pengemis. Sebab di dalam mereka, Kristus tampak secara paling nyata. Luisa meninggal dengan tenang dan pergi menemui Yesus yang selalu ia layani dalam diri orang-orang miskin dan sakit pada tanggal 15 Maret 1660.